Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya sahabat semangat belajar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar dan terus belajar untuk menjadikan diri lebih baik dari sebelumnya. Di video kali ini, saya ingin berbagi sedikit informasi yang terkait dengan gangguan makan tidak terkontrol. Gangguan makan adalah gangguan mental yang ditandai dengan perilaku makan yang tidak normal dan disertai gangguan emosi. Penderita gangguan makan bisa mengonsumsi terlalu sedikit atau terlalu banyak makanan, dan pada kondisi tertentu menyebabkan obsesi pada berat badan atau bentuk tubuh tertentu. Pada kali ini kita akan membahas gangguan makan yang tidak terkontrol yang menyebabkan mengonsumsi makanan terlalu banyak. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan dari European Journal of Neuroscience pada tahun 2019 dengan judul Uncontrolled Eating, A Unique Heritable Trait Linked with Obesity, Overeating, Personality and the Brain, disimpulkan beberapa hal yang terkait dengan gangguan makan yang tidak terkontrol. Terdapat beberapa macam dari jenis gangguan makan yang tidak terkontrol yang ketika diidentifikasi memiliki penekanan pada hilangnya kemampuan untuk mengendalikan asupan yang dikonsumsi. Kaitannya dengan obesitas, tidak selalu gangguan makan tidak terkontrol yang mendahului terjadinya obesitas, namun ditemukan kecenderungan mereka yang mengalami gangguan ini akan mengalami penambahan berat badan dari waktu ke waktu. 3 konstruksi psikologis dari makan yang tidak terkontrol adalah reward sensitivity, cognitive control, dan negative affect. Reward sensitivity diterjemahkan sebagai sensitivitas penghargaan yang merupakan perbedaan individu dalam kecenderungan untuk mendeteksi, mengejar, belajar dari, dan memperoleh kesenangan dari rangsangan positif. Ini adalah komponen temperamen dan kepribadian, menunjukkan variasi besar antara individu dan konsistensi moderat dalam individu dari waktu ke waktu. Sensitivitas penghargaan menunjukkan jalur perkembangan yang khas sepanjang rentang kehidupan, memuncak pada masa remaja pertengahan hingga akhir. Hal ini dikaitkan dengan faktor genetik dan lingkungan dan dikaitkan dengan peningkatan risiko berbagai gangguan psikologis. Dan ditemukan ada hubungan dari reward sensitivity dengan perilaku kesehatan. Kontrol kognitif merupakan kemampuan dalam mengolah informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, atau menghubungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis atau mengurangi tekanan. Aspek ini terdiri 2 komponen, yaitu memperoleh informasi dan menilai informasi. Dengan informasi yang dimiliki individu terkait suatu kejadian yang tidak menyenangkan, maka individu dapat mengantisipasinya dengan berbagai pertimbangan serta bisa menilai dan menafsirkan kejadian tersebut. Dalam kasus makan yang tidak terkontrol, kontrol kognitif yang rendah dapat berarti ketidakmampuan untuk memoderasi respons perilaku terhadap sensitivitas penghargaan yang meningkat. Dampak atau pengaruh negatif adalah konsep luas yang dapat diringkas sebagai perasaan tertekan emosional, lebih khusus, itu adalah konstruksi yang didefinisikan oleh varians umum antara kecemasan, kesedihan, ketakutan, kemarahan, rasa bersalah dan malu, lekas marah, dan emosi tidak menyenangkan lainnya. Kondisi ini terkait dengan kemungkinan peningkatan mengalami emosi negatif dan kepekaan terhadap sinyal negatif di lingkungan. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa tindakan makan yang tidak terkontrol berkorelasi positif dengan neurotisisme, yaitu ukuran kepekaan terhadap emosi negatif. Tindakan yang sama juga berkorelasi positif dengan gejala depresi. Jadi 3 hal tersebut yang menjadi konstruksi secara psikologis yang mendasari munculnya perilaku makan yang tidak terkontrol. Oke, mari kita bahas beberapa jenis dari perilaku makan yang tidak terkontrol. Yang pertama yaitu reward-based eating, yaitu makan berbasis hadiah. Kita tentu sering mendengar dan menemukan bahwa atas pencapaian apapun seringkali rewardnya adalah makan-makan. Namun pada kondisi tertentu, hadiah yang diberikan melebihi kebutuhan asupan harian. Pada individu yang mengalami gangguan ini,
seseorang selalu berupaya mencari alasan agar dapat menghadiahi dirinya dengan makanan. Gangguan ini dapat diidentifikasi dengan pengukuran menggunakan form Reward-Based Eating Drive Red Scale. Kedua yaitu food addiction. Kecanduan makanan secara umum didefinisikan sebagai perilaku makan hedonis yang melibatkan konsumsi makanan yang sangat enak, yaitu makanan tinggi garam, lemak, dan gula dalam jumlah di luar kebutuhan energi. Kecanduan dikaitkan dengan adanya perubahan neurologis, keasyikan dengan zat, gangguan kontrol, gangguan sosial, risiko penggunaan, toleransi atau penarikan, kronisitas kondisi, dan kekambuhan. Gangguan ini dapat diidentifikasi dengan pengukuran menggunakan Yale Food Addiction Scale. Ketiga yaitu emotional eating. Makan emosional mengacu pada kecenderungan untuk makan berlebihan sebagai respons terhadap emosi negatif. Makan digunakan sebagai cara untuk menekan atau menenangkan emosi seperti stres, kemarahan, ketakutan, kesedihan, kesepian, atau kebosanan. Makan emosional pertama kali dilaporkan secara signifikan terkait dengan bulimia, mendukung hipotesis bahwa emosi adalah faktor dalam makan berlebihan pada pasien bulimia. Peristiwa besar dalam hidup atau, lebih umum, kesulitan dalam kehidupan sehari-hari dapat memicu emosi negatif yang mengarah pada makan emosional dan mengganggu upaya penurunan berat badan. Makan emosional berkontribusi pada episode pesta makan, dan orang dengan gangguan makan berlebihan memiliki kecenderungan makan yang jauh lebih besar sebagai respons terhadap keadaan negatif. Banyak form yang telah dikembangkan untuk mengidentifikasi gangguan ini, seperti emotional eating scale, the Salzburg Emotional Eating Scale, dan Emotional Eater Questionnaire. Berikutnya adalah binge eating disorder. BED ditandai dengan konsumsi makanan dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang relatif singkat, dan seringkali individu makan dengan sangat cepat sehingga dia tidak menyadari apa yang sedang dimakan atau bagaimana rasanya. Saat binging, seseorang merasa di luar kendali dan tidak dapat berhenti makan meskipun dia mungkin ingin berhenti. Individu dengan BED biasanya makan bahkan ketika mereka tidak lapar, dan sering sampai merasa tidak nyaman, kenyang, mual, atau sakit. Mereka yang makan berlebihan biasanya tidak senang dengan perilaku mereka, dan sebagian besar dilakukan saat sendirian di lingkungan pribadi, seperti kamar tidur, kantor, atau mobil. Penyebab BED tidak diketahui, tetapi genetika, faktor biologis, diet jangka panjang, dan masalah psikologis meningkatkan risikonya. Meskipun orang-orang dari segala usia dapat menderita BED, kondisi ini paling umum terjadi pada akhir masa remaja hingga awal 20-an. Makan hedonis mengacu pada konsumsi makanan hanya untuk kesenangan dan bukan untuk mempertahankan homeostasis energi. Ini mengacu pada makan tanpa adanya kebutuhan biologis atau kelaparan. Ini menggambarkan pola makan yang tidak teratur yang berkontribusi pada peningkatan saat ini dengan gangguan makan dan obesitas. Dengan beberapa pengecualian, ini melibatkan keinginan untuk makanan yang sangat enak, biasanya syarat gula, lemak tidak sehat, tepung alias sebagian besar makanan olahan. Faktor umum yang ditemukan yaitu keinginan, kesukaan, dan diskontrol. Faktor ini kemudian dijadikan indikator Hilbert et al. Untuk mengidentifikasi gangguan makan ini pada individu menggunakan form Questionnaire Hedonic Overeating Questionnaire.